dia mengalami sebuah tindakan yang tidak mengenakan dari lingkungan, terutama lingkungan sekolah gitu. Jadi pertama-tama ya biasa aja ngerasain ya dia semaklumi gitu kan, tapi kok mereka tambah lama tambah membuat diri dia menderita gitu. Yang menyakiti diri sendiri itu pernah sampai nangis, teriak-teriak, terus nyakitin badan sendiri, mukulin badan sendiri. Sedih banget sampai kayak hati tuh sakit banget rasanya, sampai ya nggak tahu lah, nggak bisa diomong apa-apa gitu. Hai, saya Dias. Saya mengidap bipolar disorder. Kalau bipolar tuh kalau kan dia kita ngelihatnya dari DSM ya, kalau psikolog ya kan kita ada dari psikolog dan psikiater. Kalau di psikolog itu kita ngelihat dari DSM-5 itu apa ya, gangguan psikologis yang berhubungan dengan mood. Jadi moodnya itu bisa sewaktu-waktu perubahannya itu terjadi sangat ekstrim, dari aktivitas, dari moodnya, dari apa ya, dari kayak cara bicara juga tiba-tiba berubah dengan lebih cepat. Itu adalah gangguan bipolar. Jadi ada dua fase. Nanti ada fasenya itu manik dan depresi. Jadi manik itu yang dia tiba-tiba kayak suasana hati itu bahagia terus, tiba-tiba dia senang, tiba-tiba dia tuh ekspresinya tuh yang aktivitasnya tuh sangat banyak sampai waktu tidurnya juga kurang. Satu lagi itu di fase namanya depresi mayor. Itu adalah itu yang kita lihat tiba-tiba moodnya turun, sedih tanpa sebab, merasa jadi tidak berharga, merasa bersalah, terus mau ngapa-ngapain itu males. Awal tahu dia kena berbeda lah dari mereka itu, mereka menerima, mereka mungkin dikasih tahu, diberi pencerahan oleh, kebetulan di sekolah dia itu guru BK-nya psikolog, jadi dia sering bercerita dengan guru tersebut, jadi ya mungkin dikasih pembenaran lah bahwa dia itu sedang mengalami masa-masa yang tertekan. Dengan itu ada beberapa teman-teman dia yang terutama yang cewek, mereka mungkin sifat dia ada yang bikin kesel, tapi ada salah satu mereka yang mengerti tentang mental, dia menasehati, udahlah, dia melihat sendiri loh kayak mereka ngomong berbicara itu kayak, udah dia itu lagi gini-gini, kamu yang sabar gitu ya. Jadi oh ada ya temennya kayak gitu tuh, jadi sampai sekarang tuh ada temen dia yang emang dia apresiasi atas kebaikan dia, ngasih tahu bahwa dia lagi gini-gini, terus ya itu kayak ada rasa senang lah mereka bisa tahu tentang mental health gitu kan. Ya kalau yang cowok-cowok sih beberapa ada yang masih jahil, ada yang juga bisa mengerti, yang saat dia di masa-masa mana sering menangis gitu kan, mereka ya bingung aja kenapa sih nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apapun yang terjadi, kok tiba-tiba dia nangis. Dia ngerasain nggak enak pada diri dia sendiri ya, terutama sama teman-teman juga jauh, sama keluarga juga merasa dia aduh kok gini banget rasanya, jadi kayak, dan keharusan terutama kalau kena bipolar itu juga di masa mana kita moodnya turun banget, itu harus didoping dengan obat. Jadi pada saat itu dia ngerasa kok aku harus ya minum obat gitu ya. Halo, jadi Dias minum obat ini untuk menstabilkan keadaan emosi Dias.
Dia dilatih, dikasih tahu ya, dinasihati, saat kamu berada di dalam posisi yang paling terendah, kamu ingin meluapkan kemarahanmu dengan nangis, dengan marah-marah, dengan berontak yang akan merugikan diri kamu sendiri. Ingat Tuhan. Ya dari situlah dia sehari-hari dia agak tenang gitu. Dengan hal lain, mungkin apa aktivitas yang kamu sukai seperti olahraga ataupun nonton film ataupun dengerin musik gitu kan. Jadi lakukanlah apa yang kamu bisa bikin bahagia, asalkan jangan terlalu berlebihan membuat kamu terlalu over happy yang malah membuat efek negatifnya nanti kamu bisa drugs. Ya udah, jalanin aja gitu. Sebagai pengidap bipolar, olahraga dan musik itu sangat berpengaruh bagi Dias. Jadi sehari-hari Dias juga dengerin musik, atau lagi keadaannya lagi suntuk ya, menghilangkan kesuntukan itu dengan mendengarkan musik. Dan selain itu juga salah satu cara membangkitkan mood baiknya Dias itu dengan cara olahraga. Karena olahraga itu selain menyehatkan, dia juga memberikan efek energi positif dan mengeluarkan energi negatif dari tubuh kita. Terus pikiran kita menjadi lebih fresh, plong rasanya. Jadi apapun kegiatan kesibukan kita lakuin itu pasti membuat diri kita lebih mengeluarkan pancaran pribadi seseorang tuh lebih tercermin dari suatu hal yang dia lakuin, apa yang dia suka gitu. Jadi ya bagi kalian yang orangnya mudian, orangnya put-putan, jadi mager pokoknya, jadi dia lakuin hal-hal yang kamu sukai selain olahraga dan dengerin musik, apapun itu kegiatannya kamu lakuin. Jadi untuk self love kamu, jadi diri kamu bisa happy dan lebih mencintai diri sendiri. Harapan Dias bagi teman-teman, bagi semuanya, luangkan waktu untuk diri kalian sendiri. Kenalilah diri kalian sendiri, karena selama kalian bisa mengenali diri kalian bisa membatasi mana yang baik, mana yang buruk. Kalian tahu mana yang harus kalian lakukan, mana yang tidak harus lakukan. Dengan kesadaran diri sendiri, kalian bisa membuat hidup kalian jauh lebih tenang. Dan kalau misalnya ada yang ngejudge atau toksik dalam kehidupan kalian, jauhilah, nggak apa-apa, karena orang yang toksik itu memang berpengaruh dalam hidup kamu ya. Kalau kamu udah ikut toksik, kamu akan toksik seumur hidup, atau yang mengikuti hal-hal yang buruk yang emang akan merugikan kamu sendiri. Tapi dengan kamu menjauhi atau kamu membuat hal yang baru, kamu mau berteman dengan orang yang baru, kamu mau berorganisasi, kamu mau meningkatkan status kamu dengan kamu berusaha untuk menjadi yang lebih baik, itu akan lebih bagus untuk kedepannya, untuk karirmu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kamu udah ditoksik, kamu udah dikatain, kamu udah dihina, terus diri kamu down, terus apapun rasanya kamu kecewa, ataupun dibalik sakit hati kamu, pasti tenang, itu Tuhan akan mengatur itu untuk kalian yang lebih baik lagi untuk selanjutnya.